Tapi kalau ntar sore ini besok. Besok. Hari ini selesai juga bisa, cuman bedanya harga 12.000. Setiap usaha punya target pelanggan, kelompok sasaran dari jenis dan tipe usaha itu sendiri. Emas apakah investasi? Sayur mayur apakah kebutuhan primer dan sering dibelanjakan oleh rumah tangga? Jenis pisang demikian ini dan tipe resto atau bakso demikian ini selalu ramai. Kenapa? Ini pasti kelompok millennial Z yang hadir di warung dengan tipe layanan seperti ini. Dan biasanya kelompok anak-anak maupun ibu-ibu suka jajan. Nah, jenis makanan soto ayam ini kenapa banyak orang yang berminat pagi maupun sore? Dan selalu rasanya juga enak. Apakah ini mampu mendapatkan nilai manfaat antara daya beli dan uang yang dikeluarkan? Meskipun di pinggir jalan, tetapi usaha ini selalu saja ramai dengan harga murah, tapi jumlah pelanggan dan volume transaksi sangat besar setiap hari. Memastikan dia mampu untuk belanja ke depan, tetapi juga menghasilkan keuntungan. Rasa, harga, gaya hidup, atau apa yang membuat pelanggan selalu datang ke warung demikian ini? Kebutuhan primer kah? Apa karena terdesak? Atau karena tidak ada pilihan lain? Dan semua usaha berjalan mentarget calon sasaran pembelinya. Dan selalu saja usaha itu dari hari ke hari beroperasi. Itu menandakan bahwa mereka memiliki tingkat keuntungan. Ini sepi kenapa? Apakah karena mahal, tempat mewah, atau bagaimana? Apakah perkiraan akan meyakinkan pembeli untuk aman dan nyaman? Kenapa kelompok millennial Z dan juga kelompok Gen Z sasaran dari usaha-usaha kuliner dan juga gaya hidup? Dan itu membuat semua berjalan seperti normal. Apakah ini tempat etalasenya kurang bagus? Ya kok di pinggir jalan tetapi tetap aja ada pembeli. Sederhana tapi bisnis terus berjalan dari hari ke hari dengan tipe demikian ini. Dan ini semua demi kebutuhan primer. Nah, kenapa juga jenis warung begini ramai? Dan jenis minuman seperti ini juga ramai. Nah, ini apakah gaya hidup, penampilan, atau investasi? Semua menjadi pilihan bagi pemilik uang dan juga bagi pelanggan, karena hidup adalah pilihan. Dan bagaimana dengan seperti ini? Emas, perhiasan, apakah ini sebuah sistem tabungan atau investasi? Semua adalah pilihan. Dan semua itu disasar oleh pelaku usaha. Mereka mentarget calon pembelinya agar memiliki omset. Dan semua juga terjadi bukan setiap hari, tetapi bisa musiman. Apakah kumpulan masa demikian ini memiliki kebutuhan dan daya beli? Apakah mereka sekedar datang ke sebuah mall untuk jalan-jalan, cari hiburan atau belanja? Seberapa kuat, seberapa besar potensi transaksi dengan jenis barang dagangan mewah demikian ini? Apakah ini kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, atau kebutuhan gaya hidup? Semua risiko telah dipetakan oleh pemilik usaha dan semua mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dan apakah setiap usaha yang berada di mall ini, yang beroperasi di mall ini, akan mampu membayar biaya sewa setiap bulan yang mahal, belum lagi biaya tenaga kerja,
mau sistem hasil, mau bagi, mau gaji, itu semua tetap menjadi beban biaya yang harus diperhitungkan oleh pelaku usaha. Sepi demikian ini bagaimana efek terhadap keberlangsungan usaha? Stok barang bagaimana dengan tingkat perputarannya? Modal tertahan, omset berkurang, dan biaya tetap ada. Ini adalah dilema dan risiko yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha. Semua bergerak dari satu ruang ke satu ruang, cari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan, beraktivitas, melakukan kegiatan ekonomi untuk menstratifikasi jenis kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, jenis kebutuhan utama maupun kebutuhan gaya hidup, dan juga itu status sosial. Apakah bisnis demikian ini cukup banyak pelanggannya atau peminatnya, kelompok anak-anak, tempat bermain dengan penyediaan binatang jinak kelinci demikian ini, dan ibunya, orang tuanya harus membayar untuk edukasi, hiburan sambil bermain. Seberapa besar pendapatan dari jenis usaha ini untuk menutupi biaya-biaya yang ada? Biaya sewa tempat, biaya tenaga kerja maupun biaya operasional. Antara dilema dan risiko, antara proyeksi dan kenyataan. Semua memang harus dicoba dan semua harus dilakukan meskipun dengan pemetaan rasional yang membuat pewirausaha, pelaku usaha berani mengambil keputusan dan berani mengambil risiko. Karena tidak ada keputusan berarti tidak ada pergerakan. Tidak niat mengambil risiko berarti statis tidak akan pernah berkembang. Semua adalah perjuangan dan juga niat untuk bergeser dari satu kuadran ke satu kuadran. Minimal buat merubah status sosial. Seberapa besar pelanggan datang untuk membeli ibu kota pendidikan? Berapa banyak ya transaksi yang terjadi setiap hari untuk mendapatkan pendapatan usaha? Dan siapa itu pelanggan? Itu jenis hiburan dan apakah banyak? Apakah besar yang ada? Apa jenis pekerja? Apa jenis pekerjaan dari pelanggan? Apakah akan ada problem? Apakah ada pertimbangan tidak bermanfaat terhadap uang yang dikeluarkan? Atau semua hanya gaya hidup spontan dan mengalir pada yang pengeluaran terjadi? Semua adalah ujian. Semua dilakukan dengan kesadaran. Tidak ada kesadaran media sosial dan digital. Semua terjadi secara simultan di era digital saat ini. Nah, perhatikan para sedulur, ini semua sepi, usaha-usaha tetap jalan, tapi omset hari ini atau omset setiap hari harus diupayakan. Dan kalau terjadi surplus dari semua aktivitas usaha, nanti ada laba, ada keuntungan bersih untuk kemudian diinvestasikan kembali dalam rangka pengembangan usaha maupun menutupi beban-beban biaya yang bersifat kredit, bunga bank, dan juga pengeluaran-pengeluaran lain. Tidak berani mengambil keputusan berarti juga tidak berani untuk mencari peluang untuk berkembang. Semua kita harus petakan calon pelanggan, target sasaran dari jenis bisnis yang kita lakukan melalui identifikasi pekerjaan mereka, gaya hidup mereka, tempat tinggal mereka, dan juga sistem nilai yang mereka miliki, dan juga pergeseran kebutuhan dan tren dari semua aktivitas calon-calon pembeli, calon-calon pelanggan ini. Salam sehat, salam sejahtera, salam wirausaha.